Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati dan kami muliakan para alim ulama, wabil khusus Bapak Kiai Haji Budi Harjono dari Semarang beserta tari sufinya, para pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Rimbu Bujang, Rimbu Ulu, Rimbu Ilir. Yang saya hormati segenap wali santri, baik MTS, MA maupun MI, Rodotul Mujawidin, serta Rodotul Atfal, Rodotul Mujawidin. Yang saya hormati segenap santri putra, santri putri, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah wa syukrulillah sampai saat ini kita masih dalam lindungan Allah, masih dalam penuh karunia-Nya, sehingga masih diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam majelis tasyakur li khatmil Quran dan li akhiris sanah Yayasan Rodotul Mujawidin tahun ajaran 2015-2016. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap bisa meneladani apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih, yakni kami tujukan kepada para santri yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti kegiatan selama 1 tahun. Saya menyadari betul bahwa kegiatan yang telah diprogramkan dan penuh dengan segala aktivitasnya itu sangat berat untuk diikuti, sehingga seringkali ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti secara serius. Itu kami maklumi bersama bahwa memang ini adalah majelis latihan, majelis tarbiyah, majelis pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih yang kedua kepada wali santri yang dengan sungguh-sungguh berusaha belajar untuk memondokkan anaknya. Saya juga menyadari bahwa ini tidak hal mudah. Seringkali bapak-bapak, ibu-ibu, suatu saat saya anjang sana silaturahmi ke sebuah daerah, kemudian tak sengaja ada anak santri kami di situ, kemudian saya mampir, ternyata rumahnya mewah, kemudian perabotannya lengkap, dan ternyata anak-anak bapak dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu bertekad untuk memondokkan anaknya, padahal dengan fasilitas yang mewah itu ditinggalkan di rumah menuju di sebuah tempat, di sebuah pondok pesantren yang sangat sederhana ini. Maka saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan bapak-bapak. Saya juga tidak mengira bapak-bapak bahwa sampai saat ini dengan jumlah anak yang mondok 830
18 anak dengan jumlah tenaga pendidikan dan kependidikan 117 adalah sebuah jumlah yang menurut kami sangat banyak. Dan alhamdulillah berkat bapak-bapak guru, para karyawan, akhirnya kita bisa mengakhiri tahun ajaran 2015-2016 di hari ini dengan penuh sukacita. Mudah-mudahan jerih payah dari para guru, para karyawan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang melimpah, yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Kepada segenap panitia dari Khatmul Quran ke-20 dan Tasyakuran Akhirus Sanah, kami juga tidak bisa membalas apa-apa. Sekalipun saya ini oleh orang-orang dikatakan sebagai seorang pimpinan, saya tidak ada artinya apa-apa tanpa kepedulian dari panitia. Saya di tahun ini, menika tahun 2015-2016 menuju penghujung tahun pembelajaran. Niki Masya Allah luar biasa, kula nglahiraken raos syukur ingkang mboten makinten-kinten. Keranten menapa Allah paring nikmat ingkang luar biasa. Nikmat ingkang sepindah nggih menika wonten tanggal 29 bulan April wingi, alhamdulillah Habib Syekh dan rombongan dari Solo berkenan hadir di pondok pesantren kita itu. Ini tentu bukan hal yang biasa. Meskipun oleh Allah pada saat itu nikmat yang diberikannya tidak hanya kehadiran Habib Syekh untuk bersolawat berlama-lama, tapi juga dalam bentuk yang lain, yakni dengan curah hujan yang luar biasa, angin yang luar biasa. Tetapi kita mesti tahu bapak-bapak bahwa Rasulullah mengatakan hujan adalah bagian dari berkah. Kalau turunnya hujan berarti turunnya berkah. Kalau saat itu hujan kemudian kita menganggap tidak sukses, tentu itu perilaku bukan perilakunya orang mukmin. Tetapi perilaku orang mukmin adalah bersyukur ketika nikmat Allah itu disampaikan. Setelah melihat hujan seperti itu dan acaranya luar biasa, Habib Syekh berjanji tahun depan akan hadir di sini lagi. Bahkan saya dapat surprise kemarin bapak-bapak, ibu-ibu. Habib Syekh niku dawuh ngeten. Aku ki gak tahu istirahat nanggone Sohibul Hajat. Lho aku nanggone kene ki nyaman. Nduk bengi ki aku iso turu, iso istirahat, gak terganggu nyuaman, aku ya seneng, aku kepengin rene meneh. Niku dawuhipun Habib Syekh. Mudah-mudahan itu pertanda bahwa pondok kita ini pondok yang berkah. Amin, Allahumma amin. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hari sebelumnya, jadi hari ini ada acara, hari ini sore nanti malam ada Habib Syekh, hari ininya kami mengadakan Haul Akbar yang kelima yang dihadiri oleh para hufat sebanyak 68 orang terbagi dalam 10 kelompok khotaman Al-Quran. Dan yang lebih indah lagi, Habib Syekh ternyata setelah tidur semalam dilanjutkan sampai pagi setelah habis subuh itu. Alhamdulillah, ini barokahnya Kiai Sa'roni. Ini benar-benar tempatnya pondoknya Yai Sa'roni. Yai Sa'roni itu guru saya di Kudus. Beliau juga mengaku sebagai muridnya. Setelah itu beliau kemudian istirahat sampai jam 9. Kemudian setelah jam 9 tampil bersama anak-anak sampai jam 12 siang. Ini mohon maaf,
tidak saya sampaikan secara umum karena ini benar-benar surprise buat kami dan beliau tidak bilang sebelumnya. Beberapa hari kemudian kami mendapatkan nikmat lagi dihadiri oleh dua orang hafid dari Jawa Timur, dari Malang dan dari Jember, yaitu anggota Semaan Al-Quran Mantap tinggalannya Gusmi, yaitu Ustadz Mukarrom dan Ustadz Miftahuddin. Kami asik menyimak satu harian penuh dengan para pengurus Ikmal, dengan kawan-kawan Ikmal, sehingga kami benar-benar terinspirasi agar pendidikan Al-Quran di Rodotul Mujawidin lebih mantap lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ada hal yang sangat harus saya sampaikan mengenai persepsi masyarakat tentang kegiatan-kegiatan di pondok pesantren. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, kami mengadakan haul akbar ini untuk yang kelima kemarin itu. Kula nggih melibatkan masyarakat. Dan ini kami niatkan edukasi, pembelajaran kepada masyarakat. Yaitu dalam bentuk kami menyebarkan amplop, kemudian saya persilahkan menulis arwah yang ingin dikirim. Kami tidak mengharuskan memberikan infak. Kalau memang ya monggo diisi, kalau enggak apa-apa, yang penting dikembalikan. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami mengedarkan 25.000 amplop. Tepuk tangannya mana? Dan alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang kembali, amplop yang kembali itu ada separuhnya, 12.000 amplop. Kemudian kalau ada masyarakat yang mengatakan, bapak-bapak, niki ya lomba pengajian akhir tahun. Nek akhir sanah ngene iki nang Ribu Bujang rame lomba-lomba pengajian. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, bukankah dengan cara seperti ini kita mendapatkan faedah yang banyak? Kami dengan pondok-pondok yang lain selalu berkomunikasi, telepon-teleponan. Pak Burhan, jenengan ngundang sinten, tanggal pinten, ben ora tumburan. Terus Pak Yai Darussalam mriko Pak Faik, kula tanggal sepenten lho Pak, ampun ngantos ngene kula niki jenengan nganu lho nggih. Ngoten. Terus mungkin malih Pak Karim Jalan Kalih, kula badhe ngundang Pak Yai Said lho nggih, tanggal sementen lho. Mboten tumburan toh, kami saling komunikasi. Kami tidak ada persaingan. Kami sama-sama ingin menciptakan Rimbu Bujang itu sebagai sebuah kawasan pesantren. Kami ingin menciptakan Rimbu Bujang itu sebagai kota santri, sebagai tempat anak-anak yang mau mengaji di wilayah kita itu. Tidak ada pondok yang paling besar, tidak ada pondok yang kecil, semuanya punya perannya masing-masing. Jadi jangan diartikan ada perasaan apa-apa. Bapak-bapak kalau punya waktu berangkat, kalau tidak punya waktu dipunya-punyakan supaya berangkat. Supaya di sini ada siraman, di sini ada siraman, di sini ada siraman, sehingga kita menjadi tentram, kita semakin baik. Kami juga benar-benar syukur bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa kok kalau di Rodotul Mujawidin itu tasakuran khotmul Quran? Ya, karena memang dari sananya bapak-bapak, ibu-ibu, dulu kami membuat yayasan itu Yayasan Pendidikan Ilmu Al-Quran. Jadi kami dari awal itu memang senang dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran inilah yang kami biasakan sebagai pemberkah pondok kami ini. Kalau pondok-pondok yang lain punya cara yang lain-lain. Karena pondok 1000 pondok berarti 1000 macam cara mengelolanya, 1000 cara untuk melakukan proses pendidikannya. Tidak ada pondok yang sama. Kalaupun ada kesamaan,
itu karena kebetulan sesungguhnya, bukan karena dipaksa-paksa untuk sama. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, kami hari ini bersyukur, syukuran binandor. Kami sungguh sangat senang dibanding dengan tahun kemarin. Saya sebenarnya lebih senang tahun kemarin bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kemarin itu yang tidak khatam hanya anak 9, kalau sekarang yang tidak khataman itu, yang tidak bisa ikut khataman sampai 34 anak dari 223 anak. Yang 34-nya itu karena ya kesalahan kami tentu sebagai pengasuh, sebagai guru. Yang kedua tentu kesalahan para pelakunya juga. Ya memang angel, apa istiqomah ki angel. Tapi gak apa-apa, kalau bagi yang belum lulus kok masih mau ngaji di pondok lagi sampai khatam Al-Quran, sampai mendapatkan syahadah, kami tentu akan sangat berbahagia dan kami tidak akan bosan-bosan untuk melakukan tugas-tugas yang diembankan kepada kami. Kemudian saya juga bersyukur ada satu anak yang bil ghaib bisa khatam, yaitu Ananda Laila Munazilah. Saat ini tidak bisa hadir di sini karena baru tirakatan 40 dino poso, sedino khatam pisan. Ini sudah yang keempat kalinya. Maksudnya keempat kalinya itu, yang pertama untuk 15 dino gagal baleni, yang kedua untuk seminggu gagal baleni, yang ketiga untuk seminggu gagal baleni. Ya ini, yang ini insya Allah yang terakhir dan bisa sukses. Amin ya robbal alamin. Tidak di sini, entah di mana nggak tahu saya. Mudah-mudahan di unit 5 diumpetke nang ngene kono gitu. Tapi alhamdulillah Qur'annya sudah selesai lancar. Cuman kepengen nganggo untuk jopone, muga-muga ora ilang-ilang gitulah kira-kira. Tahun ini kami juga bergembira, ada dua anak kami yang mengikuti event provinsi membaca kitab kuning di IAIN STS Jambi, Sultan Tahan Jambi. Pesertanya ada 50 orang dari 15 pondok pesantren. Dia harus anak aliyah, dan ternyata kami mengikutkan satu anak aliyah kelas 1 Pak berarti ya, yang 2 anak kelas 2 MTS, yang kelas 1 aliyah juara 1, yang kelas 2 MTS juara 2. Wih saking musuh iki ora iso maca apa piye, kok iso untuk juara. Kula ya gumun, malah kula eling ning Cakbat niku ora patek perhatekno pada dia gurunya gitu. Dia arep mangkat, oh ben ya mangkat nggih mangkat Cak Burhan ngoten niku. Sangger mangkat ngono gaya ngono lho. Ternyata kok bisa gitu. Iki tak kira ya ana faktor bejo barang. Tapi nanti kita lihat apa layak apa enggak sih sebenarnya dengan kemampuan seperti itu juara 2. Nanti kita akan tampilkan. Bagian dari cara menghormati para santri bahwa dia punya kemampuan dan niat kita adalah ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan nanti mendapatkan pengalaman baru bagi semuanya. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, terlampau banyak yang kami sampaikan. Hanya kami minta doa restu. Mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang bermanfaat, yang berfaedah. Demikian bapak-bapak, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.